kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku yang terkasih. Dengarkanlah firman Tuhan hari ini, yaitu dari Keluaran 34, ayat 29 sampai dengan ayat 35. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya lah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya lah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya lah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, maka kulit muka Musa bercahaya. Maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, manusia itu diciptakan seturut dengan gambar dan rupa Allah. Tujuannya adalah agar kemuliaan Allah dinyatakan melalui manusia itu kepada seluruh makhluk dan seluruh ciptaan. Kemuliaan Allah itu akan bersinar dari wajah manusia dan dalam diri dan kehidupannya adalah sepanjang manusia itu betul-betul hidup di dalam Tuhan. Artinya, hidupnya harus berpusat kepada Tuhan, dan dasar untuk berpikir, dasar untuk berbuat, dan untuk bertindak adalah kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya, tujuan hidup manusia itu diciptakan adalah untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi semua makhluk dan ciptaan. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia kehilangan cahaya kemuliaan Allah tersebut. Mereka jatuh dalam kegelapan karena mereka mementingkan diri sendiri dan saling menyalahkan, serta dengan betul-betul tega mau mengorbankan orang lain. Adam yang begitu mengasihi Hawa pada awalnya berkata, "Bukan saya, tapi perempuan itu." Ia menyalahkan Hawa dan memilih mengorbankan yang dikasihinya itu demi keselamatan dirinya. Kemudian Tuhan mau mengembalikan kemuliaan manusia itu dengan memanggil umat Israel untuk memberikan kepada mereka standar kebenaran yang baru, yaitu hukum Taurat, agar mereka dituntun dan dibimbing, dan agar kemuliaan Tuhan boleh juga bersinar atas mereka. Karena itulah kemudian Musa dipanggil oleh Allah naik ke Gunung Sinai. Dan Musa naik ke Gunung Sinai, di sana dia berhadapan dengan Allah 40 hari, 40 malam, untuk menerima 10 hukum Taurat yang ditulis dalam 2 loh batu. Dan ketika Musa menghadap Tuhan itu, dia tidak sadar bahwa kulit mukanya bercahaya oleh kemuliaan Allah. Tetapi cahaya kemuliaan itu hanya sementara. Ketika dia turun harus diselubungi, karena orang Israel yang berdosa itu tidak dapat atau takut berhadapan dengan kemuliaan Allah tersebut. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sebagai umat tebusan Yesus Kristus adalah lebih daripada umat Israel yang dituntun oleh hukum Taurat tersebut. Kita sudah satu dengan Kristus melalui baptisan kudus yang kita terima, karena manusia lama kita sudah dikuburkan dalam baptisan, dan kemudian manusia baru kita dibangkitkan melalui baptisan. Maka setiap orang yang di dalam Kristus seharusnya menyatakan kemuliaan Allah dan memancarkan itu dari wajahnya. Karena orang yang sudah dibaptis seharusnya sudah berkarakter seperti Kristus Yesus. Pertanyaan,
sekaligus perenungan bagi kita sekarang ini. Apakah hidup kita sudah memancarkan kemuliaan Allah? Kemuliaan Allah harus nyata di dalam kehidupan kita keseharian, yaitu pertama sekali melalui cara berpikir kita. Memikirkan hal yang positif, memikirkan hal yang baik, memikirkan hal yang sedap didengar, dan memikirkan segala hal yang membangun persekutuan yang rukun, yang membawa sukacita dan damai sejahtera. Harusnya itulah yang dipikirkan setiap orang-orang percaya. Dengan berpikir positif, maka wajah kita akan memancarkan kemuliaan Allah. Jangan kita mencurigai satu dengan yang lain. Jangan selalu paranoid dengan niat baik orang lain. Jangan senantiasa memikirkan perpecahan, persaingan, perseteruan di tengah-tengah hidup keluarga, di persekutuan di gereja juga, dan di tengah hidup berbangsa dan bernegara ini. Tetapi segala hal yang membangun, segala hal yang baik, itulah yang dipikirkan orang yang telah satu dengan Tuhan. Sama seperti Tuhan telah berusaha untuk mempersatukan manusia yang berdosa itu dengan dirinya, memperdamaikan dirinya dengan manusia berdosa, sehingga manusia yang berdosa itu antara sesama mereka boleh berdamai dan hidup rukun. Yang kemudian, perasaan yang penuh cinta kasih dan pengharapan. Kalau Rasul Paulus dalam Filipi 2 ayat 5 mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, yaitu perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus itu adalah cinta kasih. Karena cinta kasihnya, dia mau berkorban. Karena cinta kasihnya, dia mau mengampuni dosa kita yang tidak terhitung tersebut. Maka di dalam Kristus digenapi apa yang dikatakan dalam 1 Petrus 4 ayat 8, kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasih Allah yang nyata di dalam pengorbanan Kristus Yesus telah nyata-nyata untuk mengampuni dosa-dosa kita, sehingga kita layak diselamatkan karena dilayakkan oleh Tuhan. Maka dari perasaan yang penuh cinta kasih, sekali lagi kemuliaan Allah terpancar dari wajah kita, terpancar dari persekutuan kita. Maka di mana orang Kristen datang, di situ akan ada cinta kasih. Di sana akan ada juga pengampunan, yang kemudian hidup ramah satu dengan yang lain. Sebagai kemuliaan Allah, kita diwajibkan untuk mengasihi sesama manusia tanpa dibatasi kelompok, tanpa dibatasi warna kulit, tanpa dibatasi agama, tanpa dibatasi oleh predikat-predikat yang menempel kepada kita. Maka ketika kita melakukan itu sekali lagi, maka kemuliaan Allah akan terpancar dari wajah dan persekutuan kita, sehingga kehadiran kita menjadi berkat, sukacita yang dirindukan oleh banyak orang. Kemudian dalam segala hal tindakan yang kita lakukan itu harus bertindak di atas kebenaran yang hakiki, yaitu firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan kenyataan keseharian kita saat ini terjadi pergeseran-pergeseran nilai, pergeseran-pergeseran norma-norma, pergeseran-pergeseran etika moral yang mau tidak mau harus kita hadapi. Maka dalam semua hal itu, kita sekali lagi memuji segala sesuatu atas dasar kebenaran yang mutlak, yang hakiki dari firman Tuhan. Misalnya hal hidup kekudusan rumah tangga. Hari ini sudah banyak orang membangun hubungan rumah tangga dengan pola yang transaksional, sepanjang saling menguntungkan dan memberi manfaat satu dengan yang lain, maka hubungan itu dilanjutkan. Tetapi ketika dianggap tidak lagi menguntungkan dan kemudian tidak lagi dapat mengakomodir apa yang diinginkan, maka banyak sekarang ini keluarga-keluarga muda yang menganggap sah-sah saja perceraian. Daripada saya sakit, daripada kemudian kami saling terbeban, daripada kami tidak bisa menjalani kehidupan dengan sukacita, maka ini yang terbaik. Maka kita melihat dari sehari ke sehari perceraian semakin banyak. Maka kemuliaan Tuhan tidak terpancar dari rumah tangga yang demikian.
Tetapi rumah tangga yang rukun dan damai, yang tetap berdiri di atas landasan firman Tuhan, akan memancarkan cahaya kemuliaan Tuhan. Maka setiap keluarga Kristiani yang dibangun di atas dasar firman Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan, dan semua orang akan dapat melihatnya. Demikian juga hubungan kekeluargaan dan hubungan persekutuan di dalam hidup beribadah kita, di gereja kita. Kiranya jangan berlandaskan hubungan yang transaksional, tetapi hubungan itu harus dilandaskan dengan ikatan tali kasih. Karena Allah yang lebih dahulu mengasihi, maka adalah kewajiban kita mengasihi dan melakukan hal yang baik. Demikian dalam banyak hal dalam segi kehidupan kita, sekali lagi harus diukur dan dikembalikan lagi kepada firman Tuhan. Kemudian, kemuliaan Allah itu tidak sementara. Bila Musa kemuliaannya hanya sementara dan kemudian ditutupi lagi dengan selubung. Tapi kemuliaan yang diberikan Tuhan kepada kita adalah kemuliaan yang kekal. Karena kita sudah satu dengan Kristus dan Roh Kudus ada kepada kita. Maka kita harus setia sampai mati. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dimanapun tempatnya, kita tetap menjadi anak-anak Tuhan. Apabila kita baik, manis, dan sopan di ruang peribadahan di gereja kita, dalam lingkup kehidupan keseharian, dalam pekerjaan, dalam pergaulan sehari-hari, kita harus menunjukkan juga sebagai anak-anak Tuhan yang tertib, yang senantiasa setia melakukan kehendak Tuhan. Demikian halnya ketika kita diberikan sukacita dengan berkat-berkat yang melimpah yang diberikan Tuhan, baik karena keberhasilan usaha, baik ketika kita naik pangkat, sukses dalam pendidikan, kita harus setia memuji memuliakan Tuhan, dan jangan sampai tergoda jatuh ke dalam pesta pora yang membawa kita ke dalam dosa-dosa yang menjauhkan diri dari Tuhan. Demikian ketika menghadapi penderitaan, kiranya penderitaan itu juga tidak boleh menjauhkan kita dari Tuhan, dan kita harus melihat itu sebagai ujian iman kita, seperti emas murni yang diuji dengan api yang sangat panas, sehingga kemurniannya dapat teruji. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus mengatakan dalam 2 Korintus, nyatalah bahwa kamu adalah surat dan Injil Kristus yang terbuka. Maka orang lain dapat melihat di dalam kehidupan kita ini, apakah Injil Kristus itu nyata sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Hendaklah orang lain tidak terhalang untuk memuji menyembah Kristus seperti yang dialami oleh Mahatma Gandhi. Dan kiranya tidak ada lagi Mahatma Gandhi zaman sekarang yang berkata, aku suka dengan Kristusmu, tapi aku tidak suka dengan kehidupan orang-orang Kristen atau pengikut-pengikut Kristus. Karena sekali lagi, kemuliaan Tuhan tidak terpancar dari setiap pribadi orang Kristen, dan tidak terpancar juga dari persekutuannya yang rukun. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita sudah dibaptiskan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kita sudah satu di dalam Kristus, Roh Kudus diam di dalam kita. Maka hendaklah dalam berpikir, dalam berbicara, dan dalam bertindak juga kita lakukan semuanya itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan dengan demikianlah kita nyata menjadi surat dan Injil Kristus yang terbuka, sehingga melalui kehidupan pribadi, kehidupan persekutuan, kehidupan keluarga kita, kemuliaan Kristus terpancar, dan akan banyak orang yang kemudian ikut menyembah, memuji, memuliakan Tuhan bersama-sama dengan kita. Selamat memancarkan kemuliaan Tuhan. Selamat bersaksi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas cahaya kemuliaan yang Tuhan beri kepada kami melalui baptisan. Maka biarlah Roh Kudus menggerakkan kami, mengurapi kami, agar pikiran, perkataan, dan perbuatan kami menyinarkan sinar kemuliaan Tuhan kepada sekitar kami, dalam hidup pribadi, hidup keluarga, hidup persekutuan di gereja juga. Mampukan kami melakukannya hanya dengan pertolongan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat memancarkan kemuliaan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.